Mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada sesi ini kita belajar hitung-hitungan kriteria investasi. Kita belajar menghitung. Kita belajar hitung-hitungan. Kalau soal kali tambah kita pandai. Soal membagi kadangkala kita lupa atau sengaja lupa. Membagi bagian orang, membagi rekan, ngitung tambah kali itu pandai. Tapi hitungan kurang bagi itu sensitif. Mudah-mudahan kita belajar hitung-hitungan ini membawa dampak bagi kita untuk melakukan perhitungan yang benar dan ideal. Sebelum lebih jauh kita bicara tentang kriteria investasi, saya ingatkan bagi yang belum pernah subscribe, klik tanda lonceng, like, share, supaya lebih mudah mengakses YouTube berikutnya yang berkaitan dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Mata kuliah studi kelayakan bisnis, kuliah ke-10, aspek keuangan, kriteria investasi. Kriteria investasi dalam mengukur atau menilai adanya suatu proyek yang akan atau telah didirikan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu 1. Net Present Value atau NPV, 2. Gross Benefit Cost Ratio, ketiga Net Benefit Cost Ratio, keempat Profitability Ratio, kelima Internal Rate of Return atau IRR, keenam Payback Period. Net Present Value atau NPV adalah selisih antara benefit penerimaan dengan cost pengeluaran yang telah di-present value-kan. Rumus NPV sama dengan jumlah benefit dari tahun ke-1 sampai tahun ke-N setiap tahun dikurangi cost dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-6 di present value kan dengan buka kurung 1 ditambah I tutup kurung sampai tahun ke-N. NPV lebih besar dari 0, usaha atau proyek layak, visible untuk dilaksanakan. NPV kurang dari 0, usaha atau proyek tidak layak, tidak visible untuk dilaksanakan. Gross Benefit Cost Ratio. Gross Benefit Cost Ratio adalah perbandingan jumlah benefit kotor dengan biaya kotor yang telah di-present value-kan. Rumus Gross Benefit Cost Ratio sama dengan jumlah benefit setiap tahun sampai tahun ke-N di-present value-kan dibagi dengan jumlah cost setiap tahun sampai tahun ke-N di-present value-kan. Gross Benefit Cost Ratio lebih besar dari 1, investasi layak. Gross Benefit Cost Ratio kurang dari 1, investasi ditolak. Net Benefit Cost Ratio. Net Benefit Cost Ratio adalah perbandingan jumlah benefit bersih bersifat positif dengan biaya bersih bersifat negatif dalam jumlah net benefit yang telah di-present value-kan. Rumus Net Benefit Cost Ratio sama dengan jumlah benefit dikurangi
cost setiap tahun sampai tahun ke N dipresent value kan yang hasilnya lebih besar 0 dibagi dengan jumlah benefit dikurangi cost setiap tahun sampai tahun ke N dipresent value kan yang hasilnya lebih kecil dari 0. Net benefit cost ratio lebih besar dari 1, investasi layak. Net benefit cost ratio kurang dari 1, investasi ditolak. Profitability ratio. Profitability ratio menunjukkan perbandingan antara net benefit dengan nilai investasi yang telah di present value-kan. Profitability ratio ini biasanya akan mendekati hasil dalam perhitungan net benefit cost ratio. Rumus profitability ratio sama dengan jumlah benefit dikurangi cost setiap tahun sampai tahun ke N di present value kan dibagi dengan jumlah seluruh biaya capital investasi yang telah di present value kan. Profitability ratio lebih besar dari 1, investasi layak. Profitability ratio kurang dari 1, investasi ditolak. Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit yang telah di present value kan dan cost yang telah di present value kan sama dengan 0. Dengan demikian, IRR ini menunjukkan kemampuan suatu investasi untuk menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang dapat dicapai. Kriteria investasi IRR ini memberikan pedoman bahwa investasi dinilai layak apabila IRR lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku. Rumus IRR sama dengan tingkat bunga pertama ditambah net present value tingkat bunga pertama dibagi dengan net present value tingkat bunga pertama dikurangi net present value tingkat bunga kedua dikali hasil pengurangan tingkat bunga kedua dikurangi tingkat bunga pertama, di mana I1 tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 1, I2 sama dengan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 2. Payback periods. Payback periods merupakan jangka waktu atau periode yang diperlukan untuk pengembalian investasi, mengukur waktunya dan bukan tingkat keuntungannya. Investasi akan dinilai layak jika pengembalian investasi lebih pendek dibandingkan investasi lainnya. Metode ini tidak memperhitungkan time value of money. Ini kita coba memberikan pemahaman dengan bersama-sama menyelesaikan soal latihan. Soal: dari hasil penelitian membangun industri pengolahan hasil pertanian, diketahui dana investasi 35.000 dialokasikan selama 2 tahun. Tahun persiapan 20.000 dan tahun pertama 15.000. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua dengan biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya sebesar 5.000 dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti pada tabel di sebelah.
Benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil pertanian. Pada tahun kedua, jumlah penghasilan 10.000. Sedangkan tahun-tahun berikutnya juga seperti terlihat pada tabel. Berdasarkan data di atas, apakah rencana ini layak untuk dilaksanakan? Bila dilihat dari NPV, Gross Benefit Cost Ratio, Net Benefit Cost Ratio, Profitability Ratio dengan tingkat bunga 18% per tahun, dan hitunglah IRR dan payback periodnya. Ini tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 18% per tahun sebagai lampiran soal latihan. Ini juga tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 24% sebagai lampiran soal latihan. Ini jawaban perhitungan net present value. Kolom 1 adalah periode dari tahun 0 ke tahun 10. Kolom 2, kolom 3, kolom 4 adalah gambaran soal investasi di tahun persiapan atau tahun 0 20.000 dan tahun ke-1 15.000. Kolom 3 adalah cost yang menurut soal mulai dari tahun kedua berturut-turut sampai tahun ke-10 adalah 5.000, 6.000, 6.000, 7.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, dan 11.000. Kolom keempat, benefit yang menurut soal juga dimulai dari tahun kedua berturut-turut sampai tahun ke-10. 10.000, 12.000, 14.000, 17.000, 21.000, 25.000, 30.000, 36.000, 43.000. Kolom kelima adalah faktor dari present value factor. Diambil dari tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 18%. Dimulai dari tahun 0, terus tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10. Berikutnya kolom 6, 7, 8 adalah perhitungan investasi, cost dan benefit yang telah di present value-kan atau setelah dikalikan dengan faktornya. Di kolom terakhir adalah net present value atau NPV, yaitu hasil penjumlahan dari tahun 0 sampai dengan tahun ke-10. Net present value tingkat bunga 18% sebesar 11.114. Ini jawaban perhitungan gross benefit cost ratio. Kita buatkan tabel sama seperti tabel yang kita buat untuk NPV. Kolom 1 periode dari tahun 0 ke tahun 10, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 adalah gambaran dari soal investasi, cost, dan benefit. Kolom 5 adalah faktor dari present value factor, diambil dari tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 18%. Kolom 6, 7, 8 adalah hasil perhitungan investasi, cost, dan benefit yang telah di present value-kan
atau setelah dikalikan dengan faktornya. Selanjutnya kolom 6, 7, dan 8 dijumlahkan untuk mengetahui jumlah investasi, cost, dan benefit yang telah di present value-kan. Lalu dilakukan perhitungan gross benefit cost ratio, yaitu jumlah benefit dibagi dengan jumlah investasi dan cost, dan hasilnya adalah gross benefit cost ratio tingkat bunga 18% adalah 1,19. Ini jawaban perhitungan net benefit cost ratio. Ini juga sama. Kita pergunakan tabel perhitungan NPV. Kolom 1, periode dari tahun 0 ke tahun 10. Kolom 2, 3, dan 4 adalah gambaran dari soal investasi, cost, dan benefit. Kolom 5 adalah faktor dari present value factor diambil dari tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 18%. Kolom 6, 7, 8 adalah hasil perhitungan investasi, cost, dan benefit yang telah di present value-kan atau setelah dikalikan dengan faktornya. Selanjutnya ditambahkan kolom 8 dan kolom 9 sebagai net benefit dan dipisahkan net benefit yang positif dan net benefit yang negatif. Lalu dilakukan perhitungan dengan membagi yang positif dibagi dengan yang negatif, yaitu 43.826 dibagi dengan 32.712. Hasilnya adalah net benefit cost ratio tingkat bunga 18% adalah 1,34. Ini jawaban perhitungan profitability ratio. Kita pergunakan tabel perhitungan NPV di atas. Kolom 1, periode dari tahun 0 ke tahun 10. Kolom 2, 3, dan 4 adalah gambaran dari soal investasi, cost, dan benefit. Kolom 5 adalah faktor dari present value factor diambil dari tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 18%. Kolom 6, 7, 8 adalah hasil perhitungan investasi, cost, dan benefit yang telah di present value-kan atau setelah dikalikan dengan faktornya. Investasi, cost, benefit, dan net benefit masing-masing dijumlahkan. Profitability ratio adalah jumlah net benefit yang di present value-kan dibagi dengan total investasi yang di present value-kan, yaitu 43.826 dibagi dengan capital atau investasi yang di present value-kan 32.712, sehingga hasilnya adalah profitability ratio tingkat bunga 18% per tahun sebesar 1,34. Ini sama dengan net benefit cost ratio karena tidak ada tambahan investasi di tahun-tahun setelah tahun 0 dan tahun 1. Jadi total investasi hanya sebesar 35.000 dan di present value kan menjadi 32.712. Ini jawaban perhitungan internal
Rate of Return atau IRR. Tabelnya kita buat sama dengan tabel kita melakukan perhitungan net present value tingkat bunga 18%. Kolom 1 periode dari tahun 0 ke tahun 10. Kolom 2, 3, dan 4 adalah gambaran dari soal, investasi, cost, dan benefit. Kolom 5 adalah faktor dari present value factor diambil dari tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 18%. Kolom 6, 7, 8 adalah hasil perhitungan investasi, cost, dan benefit yang telah di present value-kan atau setelah dikalikan dengan faktornya sehingga diperoleh net present value 18% adalah 11.114. Untuk melakukan perhitungan IRR, kita buat satu lagi NPV untuk perbandingan atau interpolasi. Kita buat NPV tingkat 24% di kolom 10 dan 11, sehingga net present value tingkat bunga 24% adalah min 49. Selanjutnya dibuatkan perhitungan dengan 18% ditambah 11.114 dibagi dengan 11.114 ditambah 49 dikali dengan selisih tingkat bunga 24% dikurang 18%, dan hasilnya adalah 23,97%. Jadi IRR investasi ini adalah 23,97%. Ini jawaban untuk perhitungan payback period. Kita buatkan tabel untuk memudahkan perhitungan karena jumlah net benefitnya tidak sama setiap tahun. Kalau net benefitnya sama setiap tahun, tinggal dibagi saja jumlah investasi dengan penerimaan setiap tahun. Ini net benefitnya tidak sama setiap tahun, jadi dibuatkan tabel untuk dihitung jumlah kumulatif net benefit. Tahun pertama net benefitnya 5.000, tahun kedua net benefitnya 6.000, sehingga di tahun kedua jumlah kumulatif net benefit 11.000. Selanjutnya tahun ketiga benefitnya 8.000. Total benefit di tahun ketiga menjadi 19.000. Dan terus kita hitung net benefit kumulatif yang mendekati nilai investasi, yaitu tahun kelima sebesar 29.000. Investasinya 35.000. Kalau sampai tahun ke-6 itu 43.000, berarti lebih besar dari 35.000. Dilakukan perhitungan 5 tahun, sisanya 35.000 dikurangi 29.000 sama dengan 6.000 dibagi dengan 43.000 dan dikalikan 12 bulan 2,05. Artinya payback period untuk nilai investasi 35.000 akan kembali dalam waktu 5 tahun 2 bulan. Demikian kuliah studi kelayakan bisnis untuk kuliah ke-10. Dengarkan berulang-ulang untuk lebih memahami. Semoga kuliah ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa like,
klik subscribe, klik share. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.